Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Fahra Wais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Alhamdulillah masih bisa share lagi, masih bisa upload lagi video terbaru di channel YouTube Mom Fahra Wais. Video ibu rumah tangga, video sederhana ibu rumah tangga yang punya usaha laundry. Nah, di video kali ini adalah aktivitas pagi hari ya. Jadi ini masih pagi banget ya teman-teman. Saya tadi bangun itu jam 3:30 subuh. Karena hari ini saya mau bikin jualan gitu ya. Jadi karena saya juga ngajar di sebuah sekolah menengah atas atau SMA, dan masuk di grup ibu-ibu kopsis gitu ya teman-teman. Jadi hari ini jadwalnya saya untuk berjualan nasi. Jadi kita itu dijadwalkan untuk mengisi nasi ya di kopsis, koperasi sekolah ya, dan hari ini saya dapat jatah jualan di kopsis. Nah, saya mau jualan simpel-simpel saja. Jadi hari ini saya mau bikin nasi cokot gitu ya teman-teman. Cuman ini videonya tidak full video resep nasi cokot, tapi ini video aktivitas pagi hari ketika saya beraktivitas dengan kesibukan saya gitu. Nah, ini sebelum saya mau buat nasi cokotnya, saya bikin bumbu dulu. Jadi isian nasi cokotnya itu ada cakalang suwir ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah saya ngulek bumbunya. Jadi bumbu-bumbunya ya bumbu dasar gitu aja ya teman-teman. Dan di sini saya mau siap-siap mau masak si cakalang suwirnya. Nah, di sini juga ada adik saya ya. Ini video sudah beberapa pekan yang lalu, cuman baru sempat diedit. Jadi ini ketika adik saya kemarin pulang, dan ini kita masak bareng ya. Jadi adik itu buat rujak serut. Jadi sebenarnya yang ngisi rujak serut di kopsis itu saya, cuman karena ada adik, jadi saya kasih aja dia supaya buat rujak serutnya. Jadi nanti uangnya itu ke dia. Jadi pulang kuliah kan daripada diam-diam di rumah ya teman-teman, jadi harus ada kerjaan gitu. Oke, di sini kita sambil masak, tentunya kita sambil cerita-cerita karena seru ya kalau misalnya kita masak itu ada temennya. Jadi saya ini seneng sebenarnya kalau misalnya dia itu pulang, karena kita punya babysitter gratis dan juga punya asisten rumah tangga gratis ya teman-teman, yang bisa disuruh-suruh, yang bisa dimintai tolong gitu ya tanpa bayar. Tapi ya saya juga nggak sepenuhnya suruh dia ngomong anak-anak kalau saya kerja. Oke, jadi kembali lagi di video. Jadi adik buat bumbu untuk si rujak serutnya, buat kuahnya gitu. Nah, saya di sini siap nyicip-nyicipi ala-ala juri MasterChef gitu ya. Nah, karena dapurnya berantakan, jadi setiap habis masak apa, saya itu selalu ngelap-ngelap, nanti lagi ngelap-ngelap lagi, padahal bisa nanti sekalian ya. Cuman kalau sekalian ketika sudah selesai masak baru ngelap-ngelap itu bakalan banyak kerjaan lagi gitu loh teman-teman. Kayak sampahnya itu lebih banyak lagi. Jadi di sini sambil nyambi gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi saya mau nyuci dulu wajan untuk nyawas si cakalang suwirnya. Jadi di sini saya pakai wajan anti lengket supaya enak gitu. Oke, saya nggak record langsung ya teman-teman cara masaknya, dan maafkan kalau di sini saya tuh kalau bercerita kayak julid gitu ya, karena kalau ketemu adik itu berasa ketemu bestie gitu loh teman-teman.
Oke, sambil saya masak di sini, saya cerita-cerita sedikit. Dan maafkan ya ekspresi saya kalau cerita. Ya Allah, nyadar di kamera ternyata saya tuh kalau cerita kayak emak-emak Facebook gitu ya teman-teman. Padahal itu yang kita ceritain ya kayak zaman kita masih kecil dulu, kayak dia itu nakal, tahu saya tuh jahil gitu ya. Oke teman-teman, jadi sedikit cerita, saya itu bersaudara 3 orang. Ada kakak, saya itu punya kakak laki-laki, saya anak kedua dan adik itu anak terakhir ya. Dan kita itu sekarang udah berjauh-jauhan gitu. Jadi adik kuliah di Gorontalo, kakak sudah nikah dan kerja di sana di Gorontalo, jadi jarang pulang. Dan saya yang di rumah ini, di rumah orang tua sini sama suami dan anak-anak, karena ikut jagain bapak ya sendirian gitu. Nah, kalau pas momen adik itu pulang dari perantauan gitu, saya itu seneng ya, pasti seneng. Sama dengan dia juga dulu waktu saya kuliah di Gorontalo, kan dia sendiri di rumah. Itu juga dia seneng gitu kalau saya pulang, tentu saja seneng karena ada temen gitu ya. Nah, jadi itu kita itu sudah terbiasa ya teman-teman dari kecil berdua, karena waktu ditinggalin almarhum ibu itu adik masih kelas 3 SD, saya itu masih kelas 1 SMA. Jadi dia itu masih kecil, jadi saya itu berasa punya anak gitu ya, punya anak yang udah SD. Jadi dulu zaman pacaran tuh bareng suami, saya tuh kalau kemana-mana ngajakin dia gitu loh teman-teman, kayak jalan-jalan ke pantai kemana itu kita bertiga, terus dia itu duduk di depan. Dia duduk di depan gitu loh, jadi saya tuh kemana-mana tuh kayak sudah punya anak gitu. Tapi alhamdulillah dulu itu suami tuh nggak keberatan gitu ya, dulu tuh masih pacaran, astagfirullah. Oke, nah jadi sudah terbiasa gitu, saya tuh sama adik itu selalu ke mana-mana itu berdua. Pokoknya gak bisa terpisahkan gitu ya, karena memang dua bersaudara. Terus kalau kakak itu jauh, jadi pas saya kuliah tuh dia kasihan banget gitu loh teman-teman. Dia itu masih, waktu saya kuliah dia masuk SMP kelas 1, dan saya tuh baru pertama kuliah. Beneran tuh nangis terus ya, mikirin dia itu di rumah gimana. Cuman ya kita harus mengejar cita-cita juga ya teman-teman. Ini juga kan wasiat dari almarhum gitu ya, untuk anak-anaknya itu bisa kuliah gitu. Nah, waktu saya selesai kuliah, saya nikah kan, tinggal di rumah ini, jadi ya rame lagi gitu. Dan setelah si kakak Farah lahir, dia itu sudah kuliah gitu. Nah, ditinggal lagi lah, kita berpisah lagi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia pulang, ya udah kayak biasanya gitu, seneng ya, rame lagi gitu. Cuman dari segi keakraban kita ya sudah jarang ketemu gitu ya. Jadi ya bangun lagi, jalan lagi keakraban gitu ya teman-teman. Ya masih akrab lah, masih rukun gitu. Cuman nggak seakrab dan seluas ketika saya belum menikah, dan dia juga masih ketika kita masih bocil gitulah, masih sama-sama bocil gitu. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, kita sudah dewasa ya, kita sudah sama-sama besar. Adik juga sudah sebesar ini, yang dulu kelas 3 SD, Masya Allah, sekarang sudah bercerita mau menikah. Ya insya Allah lah, kita semua disehatkan ya teman-teman. Dan mau cerita apa lagi ya, pokoknya kalau cerita masalah adik itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Dan di sini kalau ada teman-teman yang kakak perempuan terus punya adik perempuan, pasti rasanya itu bukan jadi kakak ya, tapi juga jadi seorang ibu gitu ya. Oke, tadi itu sekian dulu curhatannya ya teman-teman. Jadi videonya juga cukup sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa terhibur, bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman sudah mau menonton sampai di detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.